Ya, berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh daring online mata pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil. Apa kabar peserta didik kami kelas 9 SMP Negeri 2? Harapan kami dalam keadaan sehat, dan mari kita mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa sejenak. Doa pribadi dimulai. Doa pribadi selesai. Baiklah para anak didik kami, sebelum kita mulai pembelajaran kita melalui video ini, jangan lupa protokol kesehatan yang disampaikan kepada kita dalam penularan COVID-19 untuk pencegahannya, supaya kita selalu mengingat memakai masker apabila keluar dari rumah dan jaga jarak antara teman dengan orang lain di keramaian, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun setiap kita menyentuh barang-barang dari luar kembali ke rumah masing-masing. Demikian, mudah-mudahan peserta didik kami dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan pembahasan bab 2, yaitu tentang globalisasi. Dalam skop pembahasan pada video ini adalah mengenai pengertian globalisasi dan bagaimana bentuk-bentuk globalisasi itu. Sebagaimana biasanya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini ada dua, yaitu satu, siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian globalisasi dengan tepat, kemudian mampu mengetahui apa-apa saja bentuk-bentuk globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, peserta didik kami, kita mulai pengertian globalisasi. Apakah itu globalisasi? Di pertanyaan di benak kita. Globalisasi berasal dari dua kata global dan sasi. Global artinya lintas batas dunia, dan kata sasi artinya perubahan atau proses untuk menjadi. Sehingga dari dua kata ini dihubungkan menjadi pengertian globalisasi adalah proses perubahan sosial pada skala lintas batas, di mana negara, wilayah, dan masyarakatnya saling terhubung satu sama lain, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Untuk lebih mudah memahaminya, globalisasi kita definisikan saja adalah proses mendunia. Proses mendunia artinya globalisasi menciptakan masyarakat dunia. Globalisasi merupakan suatu fase atau tahap perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Ciri khas dari era globalisasi itu adalah semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara. Hal itu disebabkan oleh teknologi, sehingga pertukaran informasi serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan satu negara atau lokal atau nasional, namun sudah merambat ke lintas negara, yaitu global atau internasional. Nah,
terjadi globalisasi itu ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mempermudah interaksi antar manusia di dunia. Yang kedua, adanya kerukunan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara. Yang ketiga, berkembangnya teknologi transportasi sehingga mempermudah terjadinya hubungan antar negara. Nah, itulah faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi. Baik, selanjutnya bagaimanakah bentuk-bentuk daripada globalisasi itu? Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang sosial budaya. Berbicara tentang budaya, salah satu adalah bahasa. Dulu, masyarakat kita umumnya menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di negara kita. Seiring dengan globalisasi, bidang bahasa sekarang orang mempelajari berbagai bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Mandarin, dan lain-lain. Untuk apa? Ya tentu untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia seiring dengan terjadinya globalisasi. Di dalam sosial budaya, pengaruh globalisasi di bidang budaya, muncul budaya-budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop, musik, dance dari barat. Di bidang lainnya, di bidang budaya, sekarang ini seiring dengan globalisasi, peran wanita yang mulai sejajar dengan pria, sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. Yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Munculnya kemajuan teknologi komunikasi pertanda terjadinya globalisasi di bidang komunikasi melalui adanya pengembangan teknologi telepon, handphone, internet, serta media-media sosial, email, sehingga mampu mendekatkan jarak yang jauh menjadi dekat. Contohnya, kita sudah dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan olahraga di benua-benua di dunia dengan adanya teknologi di bidang komunikasi seperti halnya televisi. Globalisasi bidang komunikasi lainnya ditandai dengan teknologi komunikasi yang mampu mengubah berkomunikasi langsung menjadi tidak langsung. Artinya, di zaman sekarang kita tidak lagi hanya berkomunikasi tatap muka secara langsung, akan tetapi sudah bisa bertatap muka secara tidak langsung melalui teknologi video call, Zoom, dan lain-lain. Globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan gadget karena mampu menawarkan berbagai fitur, membuat segala hal lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, globalisasi bidang komunikasi mudah memperoleh berita, informasi dari penjuru dunia karena teknologi komunikasi dengan adanya internet. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi ditandai dengan munculnya perdagangan bebas dan kerjasama antar negara di dunia di bidang ekonomi. Selanjutnya ditandai dengan munculnya produk asing yang beredar di Indonesia, mulai dari produk makanan, busana, elektronik,
maupun kendaraan. Globalisasi bidang ekonomi lainnya, kebutuhan masyarakat di dalam negeri sudah dapat terpenuhi sekalipun tidak mampu diproduksi oleh negara itu sendiri. Itu dengan adanya perdagangan bebas, yaitu ekspor impor barang antar negara. Bentuk globalisasi bidang ekonomi lainnya, banyaknya pasar swalayan atau supermarket, sehingga menggantikan posisi pasar tradisional. Dengan adanya globalisasi bidang ekonomi, banyak tenaga ahli asing dalam dunia kerja muncul ada di Indonesia. Bentuk globalisasi lainnya adalah globalisasi di bidang iptek. Globalisasi di bidang iptek ditandai dengan munculnya berbagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi seperti komputer, handphone, siaran televisi, internet, sehingga meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan dan peningkatan kehidupan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Globalisasi di bidang iptek, muncul alat teknologi di berbagai bidang kesehatan, bidang pendidikan, pertanian, transportasi dengan teknologi canggih. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia sudah digantikan dengan tenaga mesin. Yang kelima, bentuk globalisasi di bidang transportasi. Muncul alat transportasi yang canggih, membuat batas-batas antar negara semakin dekat, seperti tidak ada batas. Munculnya alat transportasi yang canggih semakin mempermudah pergerakan manusia dan pengiriman barang antar wilayah, antar negara, sehingga semakin mudah dan cepat. Globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan munculnya alat transportasi yang dilengkapi dengan teknologi modern, inovatif seperti pesawat, kapal laut, mobil, bus, kereta api yang dilengkapi dengan GPRS sehingga tidak sesat dalam perjalanan. Nah, itulah bentuk-bentuk globalisasi. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa selalu dicegah penularan virus corona sehingga kita sehat kembali. Sampai jumpa kembali pada pembahasan dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.